Perkenalkan, nama saya Irham Bayu Safitra, NIM 206119079. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori relativitas. Baiklah, langsung saja. Saya akan menjelaskan tentang keduanya. Yang pertama adalah teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus adalah teori fisika mengenai hubungan antara ruang dan waktu yang diterbitkan pada tahun 1905 oleh Albert Einstein. Dalam teori ini, Einstein tidak memperkirakan keterlibatan gravitasi di dalamnya. Namun ia berhasil memberikan dua postulat dalam teori ini. Yang pertama adalah hukum-hukum fisika berlaku invarian, bentuk yang sama dalam semua kerangka acuan inersia atau kerangka acuan yang tidak mengalami percepatan. Dan yang kedua adalah laju cahaya dalam ruang vakum bernilai sama untuk semua pengamat, tanpa perlu memperhatikan gerakan cahaya maupun pengamat. Relativitas khusus diperkenalkan Einstein pada tahun 1905 dalam makalah mengenai elektrodinamika benda bergerak. Teori ini menggantikan pendapat Newton tentang ruang dan waktu, dan memasukkan elektromagnetisme sebagaimana tertulis oleh persamaan Maxwell. Teori ini disebut khusus karena dia berlaku terhadap prinsip relativitas pada kasus tertentu atau khusus dari rangka referensi inersial dalam ruang dan waktu yang datar, di mana efek gravitasi dapat diabaikan. 10 tahun kemudian, Einstein menerbitkan teori relativitas khusus yang memasukkan efek tersebut. Relativitas khusus memiliki berbagai konsekuensi. Konsekuensi tersebut telah dibuktikan oleh eksperimen dan mencakup diantaranya kontraksi panjang, dilatasi waktu, massa relativistik, batas kelajuan tertinggi, ekuivalen massa dan energi, kelajuan kausalitas, dan relativitas simultan. Salah satu dampak relativitas khusus adalah tergantinya pemikiran bahwa waktu bersifat mutlak dengan pemikiran bahwa waktu bersifat relatif, tergantung daripada kerangka acuan dan posisi. Jadi, dua kejadian yang terjadi secara bersamaan bagi seorang pengamat bisa tampak tidak terjadi bersamaan bagi pengamat lainnya. Karakteristik yang paling mudah dikenali dari relativitas khusus adalah tergantikannya transformasi Galileo dari mekanika Newton dengan transformasi Lorentz. Ruang dan waktu tidak bisa didefinisikan secara terpisah, tidak seperti yang sebelumnya diduga, melainkan mereka suatu kesatuan yang disebut sebagai ruang waktu. Relativitas khusus bersifat konsisten secara matematis dan merupakan bagian dari sebuah teori fisika modern, di antaranya teori medan kuantum, teori dawai, dan relativitas umum. Dalam kasus batasan medan gravitasi diabaikan, mekanika Newton secara matematis bisa diturunkan dari relativitas khusus untuk kecepatan yang kecil jika dibandingkan dengan kecepatan cahaya. Jadi, mekanika Newton bisa dianggap sebagai relativitas khusus pada benda yang bergerak lambat. Selanjutnya adalah relativitas umum atau general relativity. Adalah sebuah teori geometri mengenai gravitasi yang diperkenalkan oleh Albert Einstein pada tahun 1916. Teori ini merupakan penjelasan gravitasi yang termutakhir dalam fisika modern. Ia menyatukan teori Einstein yang sebelumnya mengenai relativitas khusus, tapi lebih sebagai manifestasi dari kelengkapan ruang dan waktu. Utamanya kelengkungan ruang waktu berhubungan langsung dengan momentum 4, energi massa, dan momentum linear dari materi atau radiasi apa saja yang ada. Hubungan ini digambarkan oleh persamaan medan Einstein. Teori Einstein yang ini memiliki implikasi astrofisika yang penting. Teori ini memperkirakan adanya daerah lubang hitam yang ruang dan waktunya sama sekali tidak terdistorsi.
Bahkan cahaya pun tidak dapat lolos darinya. Terdapat bukti bahwa lubang hitam bintang dan jenis-jenis lubang hitam lainnya yang lebih besar bertanggung jawab terhadap radiasi kuat yang dipancarkan oleh objek-objek astronomi tertentu, seperti inti galaksi aktif dan mikrokuasar. Melengkungnya cahaya oleh gravitasi dapat menyebabkan fenomena pelensaan gravitasi. Relativitas umum juga memprediksi keberadaan gelombang gravitasi. Keberadaan gelombang ini telah diukur secara tidak langsung, dan terdapat pula beberapa usaha yang dilakukan untuk mengukurnya secara langsung. Selain itu, relativitas umum adalah dasar dari metode kosmologis untuk alam semesta yang terus berkembang. Segera setelah mempublikasikan teori relativitas khusus pada tahun 1905, Einstein mulai berpikir bagaimana menggabungkan gravitasi ke dalam kerangka kerja relativistik yang baru. Pada tahun 1907, percobaan sederhana dengan pengamatan jatuh bebas memulai pengamatannya selama 8 tahun berikutnya dalam teori gravitasi relativistik. Setelah berulang kali memperbaiki kesalahan, ia mengumumkan hasil kerjanya di Academic Science Prussia pada bulan November tahun 1915 dan menjadi apa yang kita kenal sekarang sebagai persamaan medan Einstein. Persamaan ini menunjukkan bagaimana geometri ruang dan waktu dipengaruhi oleh kehadiran materi dan radiasi dan membentuk inti dari teori relativitas umum Einstein yang sekarang. Relativitas umum dapat dipahami dengan baik dengan mengevaluasi kemiripan beserta perbedaannya dari fisika klasik. Dasar dari mekanika klasik adalah gagasan bahwa gerak benda dapat dideskripsikan sebagai kombinasi gerak bebas atau gerak inersia dengan penyimpangan gerak bebas itu sendiri. Penyimpangan ini disebabkan oleh gaya-gaya luar yang bekerja pada benda sesuai dengan hukum kedua Newton, yang menyatakan bahwa total keseluruhan gaya yang bekerja pada suatu benda adalah sama dengan massa benda tersebut dikalikan dengan percepatannya. Gerak inersia yang dihasilkan berhubungan dengan geometri ruang dan waktu, yakni dalam standar kerangka acuan mekanika klasik. Benda yang berada dalam keadaan jatuh bebas bergerak di arah garis lurus dengan kecepatan konstan. Geometri gravitasi Newton pada dasarnya didasarkan pada mekanika klasik. Ketika gravitasi dapat diabaikan, fisika yang berlaku bersifat invarian Lorentz pada relativitas khusus daripada invarian Galileo pada mekanika klasik. Perbedaan antara keduanya menjadi signifikan apabila kecepatan terlibat di dalamnya mendekati dengan kecepatan cahaya dan berenergi tinggi. Relativitas umum menjadi penting ketika kita memandang sebuah sistem dengan jari-jari yang jauh lebih kecil daripada massa atau massa jauh lebih besar daripada jari-jari. Kasus pertama berlaku pada objek-objek yang mengalami keruntuhan gravitasi, seperti bintang neutron atau sebuah lubang hitam yang memiliki massa sebanding dengan massa sebuah bintang. Meskipun ada juga lubang hitam yang lebih besar, tetapi dengan radius yang lebih kecil. Kasus kedua berlaku pada kosmologi, yakni jika ruang diisi dengan materi dengan kerapatan yang sama di mana-mana, maka jika kita mencuplik ruang tersebut dengan jari-jari yang makin besar dan terus membesar, massa akan bertambah dengan laju yang sebanding dengan jari-jari. Itulah tadi penjelasan saya mengenai teori relativitas, baik khusus maupun umum. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.